Ya, izin Bapak Ibu kami memperkenalkan tim kami ini adalah Mas Zain yang selama ini mengurus aktivitas pesiar di kantor cabang Banyuwangi. Mas Zain ini yang mengumpulkan, mengolektifkan perjanjian kerjasama dari desa pesiar, kemudian juga merekap laporan-laporan dari para agen pesiar. Monggo silakan Zain memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Zen, selaku PIC dari agen pesiar. Jadi nanti Bapak Ibu yang bekerja sama dengan kami terkait dengan program pesiar bisa melalui saya. Terima kasih Bu Yani. Baik, terima kasih Zain. Selanjutnya kita ada tim baru juga, namanya Mas Yusuf. Mana Yusuf? Ya, silahkan Yusuf memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Yusuf Fakih, bisa dipanggil Fakih. Saya pegawai baru di BPJS cabang Banyuwangi. Saya sebagai PIC dari agen pesiar. Mungkin Bapak Ibu bisa konsultasikan kepada saya. Sekian, terima kasih Bu Yani. Baik, terima kasih Yusuf dan Zain. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memulai kegiatan. Ya, sebelum mulai kegiatan, izin saya buka dengan pantun ya, Bapak Ibu. Mohon cakepnya. Silahkan di open mic. Pagi yang cerah, udara sejuk. Cakep. Matahari bersinar, penuh semangat. Cakep. Mari kita sambut hari yang syukur dengan hati gembira penuh harapan. Cakep. Cakep, cakep, cakep. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin kita mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang program pesiar. Nah, ini agenda kita pada hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu definisi program pesiar, yang kedua mekanisme kerjasama untuk implementasi pesiar, yang ketiga yaitu konsep program pesiar, dan yang terakhir aplikasi eDabu pesiar. Nah, sebelum masuk ke definisi pesiar, Bapak Ibu izin kami menyampaikan gambaran kepesertaan JKN Kabupaten Banyuwangi per 1 Januari 2025. Jadi per 1 Januari 2025, Bapak Ibu, cakupan kepesertaan kita di Kabupaten Banyuwangi yaitu 94,55%. Jadi dari jumlah penduduk 1,7 jiwa, itu ada 1,6 penduduk yang sudah memiliki kartu JKN, aktif maupun tidak aktif.
Nah, kemudian di sebelah kanan ini saya membuat proporsi, Bapak Ibu, proporsi kepesertaan JKN. Bisa kita lihat untuk cakupan kepesertaan, ini paling tinggi porsinya adalah PBI APBN atau PBI JK. Kemudian disusul dengan PBPU Pemda. Nah, untuk tingkat keaktifan, Bapak Ibu, kebetulan kita Kabupaten Banyuwangi ini masih ada di posisi terendah se-Provinsi Jawa Timur. Tingkat keaktifannya yaitu di 54,76%. Ini artinya apa? Artinya dari 100 penduduk Banyuwangi, hanya 54 orang yang memiliki kartu JKN yang aktif. Selebihnya itu ada yang statusnya tidak aktif ataupun menunggak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke program pesiarnya Bapak Ibu. Jadi apa sebenarnya mendasari dari program pesiar ini? Ini adalah kolaborasi bersama untuk melaksanakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, di mana di Inpres 1 tahun 2022 ini, tidak ada soundnya. Tidak terdengar suara saya Bapak Ibu? Zen, suaraku tidak terdengar tah? Oh iya terdengar Bapak Ibu ya. Siap, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, jadi ini kurang banter. Oh, kurang. Volumenya mungkin. Siap. Nah, ini Bapak Ibu izin saya lanjutkan. Jadi ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi dasarnya itu adalah Inpres 1 tahun 2022, di mana di Inpres 1 ini Presiden menginstruksikan ke kementerian lembaga untuk mendukung suksesnya program JKN. Nah, di salah satu kementerian dan lembaga itu ada juga instruksi kepada Menteri Desa dan PDTT, di mana Kementerian Desa diharapkan bisa menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN. Kemudian instruksi ke BPJS Kesehatan adalah meningkatkan advokasi, kampanye, sosialisasi, dan program JKN termasuk hak-hak peserta. Nah, kemudian atas dasar inilah maka keluarlah Permendagri seperti yang tersebut di materi ini ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa Sehat Sejahtera, di mana salah satu poin dari SDGs desa ini adalah cakupan UHC di desa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi atas dasar inilah sehingga muncullah program pesiar, yaitu petakan, sisir, advokasi, dan registrasi, sehingga harapan kita target RPJMN minimal 98% penduduk itu bisa tercapai. Kebetulan di Kabupaten Banyuwangi dikit lagi ya Bapak Ibu ya, kita sudah 94%, sedikit lagi menuju ke 98%. Nah, ini adalah definisi program pesiar Bapak Ibu. Jadi apa sih sebenarnya aktivitas yang kita lakukan di pesiar? Nah, di pesiar ini ada aktivitas petakan. Jadi di petakan ini Bapak Ibu di desa diharapkan nanti bisa memetakan mana masyarakat yang mampu bayar iuran, mana masyarakat yang dia pekerja, penerima upah, tapi belum terdaftar di BPJS Kesehatan, pemberi kerjanya belum mendaftarkan masyarakat ke BPJS Kesehatan, kemudian mana yang tergolong miskin dan belum mampu untuk membayar iuran. Jadi Bapak Ibu di desa yang memetakan, kemudian menyisir ini nantinya Bapak Ibu di aplikasi eDabu itu nanti akan dipilih kriteria mungkin ini mampu bayar iuran, ataukah diusulkan untuk PBIJK atau PBPU Pemda,
seperti itu Bapak Ibu ya, atau di input sebagai pekerja penerima upah tapi belum terdaftar. Nah, kalau ada laporan dari desa atau informasi dari desa bahwa ada pekerja yang pemberi kerjanya tidak mendaftarkan dia di BPJS Kesehatan, nah itu kami bisa advokasi pemberi kerjanya untuk mendaftarkan masyarakat tersebut. Karena salah satu kewajiban dari pemberi kerja itu adalah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, 2 BPJS Bapak Ibu ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dengan ini berarti pemberi kerja menjamin kualitas hidup pekerjanya. Nah, kemudian selanjutnya ada aktivitas advokasi. Di advokasi ini, agen pesiar memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Nah, untuk menyamakan persepsi, Bapak Ibu, menyamakan persepsi kami dengan Bapak Ibu selaku agen pesiar, ini kami rutin melaksanakan pembekalan untuk agen pesiar itu per semester. Jadi 2 kali dalam 1 tahun kita akan kumpul dan sharing pengetahuan, karena saya percaya Bapak Ibu, kita belum paham, banyak yang belum paham dengan konsep asuransi, banyak yang belum paham dengan konsep jaminan sosial, maka dari itu cakupan kita di Banyuwangi, tingkat keaktifan kita di Banyuwangi masih rendah. Karena masih rendahnya pemahaman tentang perlindungan finansial. Nah, kemudian di tahap yang terakhir yaitu registrasi. Jadi Bapak Ibu agen pesiar itu bisa mendaftarkan masyarakat lewat aplikasi eDabu Pesiar. Tidak perlu lagi masyarakat ke kantor BPJS Kesehatan atau ke MPP atau akses Pandawa, tapi bisa Bapak Ibu bantu di desa melalui aplikasi eDabu. Tentunya registrasi ini juga disertai dengan edukasi ke peserta bahwa peserta diharapkan rutin membayar iuran setiap bulan untuk menghindari adanya denda layanan. Jadi aktivitas pesiar ini Bapak Ibu itu memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN tanpa perlu jauh-jauh lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu tujuan dari pesiar ini sudah kami sampaikan tadi ya Bapak Ibu, jadi memetakan masyarakat, kemudian menyisir yang rentan miskin, menyisir masyarakat pekerja sektor formal yang belum didaftarkan, melakukan sosialisasi dan advokasi ke masyarakat terkait kepesertaan JKN. Terkait sosialisasi ini Bapak Ibu jangan khawatir karena kita akan rutin untuk sharing knowledge Bapak Ibu, sharing pengetahuan sehingga Bapak Ibu agen pesiar nantinya tidak mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi dan advokasi. Kemudian tujuan berikutnya memastikan masyarakat desa yang non JKN menjadi peserta JKN agar tercipta desa UHC sehat sejahtera. Nah, untuk outputnya tersedianya mapping peserta JKN dan non JKN di setiap desa kelurahan, karena nanti di aplikasi eDabu Pesiar Bapak Ibu itu ada dashboard UHC. Kemudian yang berikut output yang diharapkan meningkatnya pemahaman tentang program JKN, meningkatnya engagement peserta JKN, terciptanya kemitraan antara BPJS, Pemda, dan perangkat desa sebagai unit terkecil pemerintahan, sinergitas dalam mendukung program pemerintah terkait kesejahteraan, yaitu penyisiran ibu hamil belum JKN, pencegahan stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain. Kemudian output berikut yang diharapkan adalah meningkatnya kepatuhan pemberi kerja. Nah, untuk outcome-nya tercapainya minimal 98% penduduk menjadi peserta JKN sesuai dengan RPJMN tahun 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu manfaat program pesiar bagi desa, kelurahan, kabupaten, dan kota yaitu tercapainya SDGs, Desa Sehat Sejahtera. Kemudian untuk validitas data kependudukan ini Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu bisa mendownload data-data penduduk yang belum ber-JKN ataupun yang sudah nonaktif kartunya, itu bisa di aplikasi eDabu Pesiar. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan menyisir penduduk miskin potensi DTKS, kemudian disabilitas, balita atau anak stunting,
ibu hamil, pekerja PHK belum bekerja, dan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Tentunya harapannya Bapak Ibu dengan aktivitas ini bisa membantu pencapaian penurunan angka kemiskinan ekstrem. Nah, Bapak Ibu, ini adalah roadmap untuk program pesiar. Jadi implementasi pesiar ini Bapak Ibu sudah dilakukan sejak tahun 2023. Dan kebetulan alhamdulillahnya Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai tempat untuk field test aplikasi pesiar. Pada waktu itu dilakukan di Desa Ketapang. Jadi pesiar ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2023. Pada saat itu kami belum menerapkan imbal jasa, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah agen-agen pesiar pada tahun 2023 itu bisa berjalan tanpa adanya fee, tanpa adanya imbal jasa. Kemudian di tahun 2024 itu implementasi secara bertahap dengan prioritas desa mandiri. Jadi di tahun 2024 itu sudah ada penambahan jumlah desa. Dan pemberian uji coba imbal jasa agen pesiar itu dimulai di bulan April 2024. Nah, untuk Kabupaten Banyuwangi, kita perjanjian kerjasama untuk imbal jasa itu dimulai di bulan Mei 2024. Kemudian di 1 November itu ada konsep new pesiar yang implementasi 1 November, di mana tambahannya ada imbal jasa untuk kegiatan BPJS online dan aktivitas sisir advokasi. Nanti di slide berikut kami tampakkannya Bapak Ibu. Kemudian roadmap berikutnya di tahun 2025 ini adalah penambahan desa atau kelurahan pesiar. Nah, bisa kita lihat jumlahnya ya Bapak Ibu di 2024 ada 2.685 desa kelurahan yang menjalankan aktivitas pesiar. Nah, target kita di tahun 2025 ini bisa bertambah menjadi 8.000 desa dan juga penguatan aplikasi pesiar karena memang sampai saat ini Bapak Ibu aplikasi eDabu pesiar masih banyak keterbatasan, masih banyak kendala, tapi tentunya dengan dengan banyaknya saran dari agen pesiar maka kedepannya aplikasi eDabu pesiar juga akan disempurnakan menyesuaikan dengan kebutuhan agen pesiar. Kemudian di tahun 2026 ini harapannya adalah implementasi program pesiar secara nasional di seluruh desa. Nah, harapan kita Bapak Ibu untuk UHC desa ini bisa lebih berkualitas dalam hal apa? Kepesertaannya aktif ya Bapak Ibu. Karena kalau statusnya memiliki nomor JKN tapi kartunya tidak aktif, tentunya akan memiliki kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Nah, mekanisme kerjasama untuk implementasi pesiar, Bapak Ibu kemarin banyak yang japri saya apa saja syarat untuk menjadi desa pesiar. Nah, ini adalah salah satu syaratnya. Jadi syaratnya adalah ada perjanjian kerjasama. Nah, di kantor pusat ini sudah ada nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa, kemudian di kantor kemudian di daerah itu kita tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama langsung dengan desa. Nah, jadi kenapa kemarin saya meminta untuk melis nama-nama desa yang berminat dengan program pesiar ini karena desa yang berminat untuk menjalankan program pesiar ini akan kami usulkan ke kantor pusat terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami usulkan dulu ke kantor pusat, kemudian kalau sudah ACC kantor pusat dan dimasukkan dalam SK direksi, barulah imbal jasa itu bisa kita jalankan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi izin mungkin nanti setelah sosialisasi ini saya akan membagikan link absensi. Mohon Bapak Ibu yang mengikuti pertemuan hari ini dan bersedia untuk menjalankan program pesiar ini, mohon untuk mencentang ya di absen karena data inilah yang akan kami laporkan ke kantor pusat itu
paling lambat Jumat besok, Bapak Ibu. Makanya saya upayakan sosialisasi bisa hari Kamis ini karena hari Jumat besok kami sudah melaporkan nama-nama desa yang akan kami usulkan untuk PKS di tahun 2025. Nah, untuk agen pesiarnya sendiri ini bisa dari perangkat desa, bisa dari pendamping desa, bisa dari kader pembangunan manusia, tokoh agama dan tokoh agama bidan penggerak PKK, pokoknya siapapun bisa menjadi agen pesiar selama itu ada surat tugas dari kepala desa. Nah, kemudian agen pesiar nanti juga akan kami berikan fakta integritas karena dengan kami memberikan user aplikasi ke Bapak Ibu nantinya selaku agen pesiar itu tentunya akan Bapak Ibu agen pesiar tentunya akan bisa membuka data yang sifatnya rahasia pun juga bisa mendownload data meskipun datanya di masking ya Bapak Ibu tapi setidaknya Bapak Ibu ada gambaran bahwa oh di RT ini di dusun ini RT ini RW ini ada masyarakat yang sudah terdaftar tapi kartunya tidak aktif. Kemudian untuk agen pesiar nanti kami upayakan untuk bisa kami adakan kartu identitas agen pesiar, kemudian akan diberikan pembekalan dan payung hukum dari agen pesiar yaitu perjanjian kerjasama. Nah ini adalah template PKS pesiar ya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Untuk template PKS-nya kami membutuhkan data-data kepala desa ya, jadi kepala desa nomor alamat kantornya, kemudian nomor SK-nya untuk dicantumkan di perjanjian kerjasama dan di halaman terakhir ada tanda tangan kedua belah pihak bermaterai. Kemudian untuk agen pesiar ada fakta integritas. Di fakta ini dibunyikan bahwa agen pesiar akan menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab sesuai surat tugas nomor sekian. Jadi ada surat tugas dari kepala desa ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, saya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepada saya untuk kepentingan selain yang ditugaskan kepada saya. Kemudian yang poin penting berikutnya adalah saya senantiasa, jadi agen pesiar berkomitmen untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data dan informasi yang didapatkan dalam pelaksanaan tugas selama menjadi agen pesiar. Baik itu informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atau informasi yang diberikan oleh calon peserta. Kemudian yang berikut adalah agen pesiar tidak akan memungut biaya apapun kepada masyarakat dalam proses pemberian informasi pendaftaran peserta baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian yang berikut apabila dalam pelaksanaan tugas terdapat penyalahgunaan di kemudian hari yang menyebabkan kerugian bagi BPJS Kesehatan, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi sebenarnya inti dari fakta integritas ini, Bapak Ibu, adalah kerahasiaan data yang nantinya akan ada serah terima data selama kita berinteraksi sebagai agen pesiar dan dengan BPJS Kesehatan. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu, data-data yang nantinya Bapak Ibu dapatkan sebagai agen pesiar itu betul-betul digunakan hanya untuk aktivitas pesiar. Nah, ini konsep new pesiar ya Bapak Ibu. Kalau dulu pesiar itu hanya untuk pendaftaran BPJS Mandiri. Tapi sekarang ada tambahan baru yaitu Sri Kandi ya. Di sini ada tertulis di aktivitas sisir ada Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah skema pembayaran iuran yang dibagi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Jadi dari desa mungkin ada badan usaha atau mungkin ada dana-dana CSR untuk mendaftarkan peserta di segmen BPJS Mandiri, itu iurannya bisa sharing dengan pemerintah daerah.
Nah, kebetulan untuk Kabupaten Banyuwangi ini kami belum mendapatkan solusi untuk dasar regulasi bagi Pemda menjalankan Serikandi ini, tapi harapan kami tahun ini kita bisa menjalankan program Serikandi ini, Bapak Ibu. Kemudian aktivitas baru juga untuk agen pesiar itu adalah penyampaian surat informasi status kepesertaan JKN untuk segmen PBIJK. Nah, kalau dulu distribusi pemberitahuan KIS yang aktif non-aktif ini kami kerjasama dengan kantor pos. Kemudian di tahun kemarin kami kerjasama dengan Dinas Sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial kabupaten. Kemudian di tahun ini harapan kami dengan semakin banyaknya desa yang bekerja sama, desa kelurahan yang bekerja sama dalam menjalankan pesiar, itu penyampaian status kepesertaan ini dilakukan oleh agen pesiar. Kemudian aktivitas baru juga itu adalah BPJS online. Jadi BPJS online Bapak Ibu yang sering kami umumkan di grup setiap minggu untuk agen pesiar dilaksanakan di hari Rabu, itu baru dilaksanakan mulai bulan November. Karena dulunya tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian yang baru lagi untuk advokasi untuk pendaftaran peserta adalah untuk mencari entitas pihak ketiga yaitu PPU Mikro mungkin Bapak Ibu. Jadi mungkin di desa ada kelompok-kelompok mungkin komunitas-komunitas yang berbadan hukum itu bisa mendaftar di segmen PBPU kolektif. PBPU kolektif ini misalnya ada 10 orang dengan anggota keluarga daftar ke BPJS Kesehatan menggunakan satu nomor VA, menggunakan satu nomor pembayaran. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberian informasi langsung pada saat BPJS online. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah imbal jasa, Bapak Ibu, imbal jasa yang akan Bapak Ibu dapatkan saat menjadi agen pesiar, yaitu yang pertama, imbal jasa diberikan tidak hanya untuk aktivitas registrasi, ya, karena kalau Bapak Ibu berhasil meregistrasi peserta, itu Bapak Ibu mendapatkan imbal jasa 3%. 3% dari iuran yang dibayarkan. Jadi misalnya berhasil mendaftarkan satu orang BPJS Mandiri kelas 3, iurannya 35.000, maka 3% dari itu yaitu 1.050 rupiah itu imbal jasa yang bisa Bapak Ibu dapatkan selaku agen pesiar. Nah, jadi selain aktivitas registrasi, ada juga fee untuk aktivitas sisir dan advokasi, serta juga memperhitungkan imbal jasa untuk kegiatan Serikandi BPJS online. Jadi BPJS online itu juga ada fee-nya Bapak Ibu, dan penyampaian status informasi kepesertaan JKN PBI. Yang berikut, yang kedua, besaran imbal jasa untuk kuota internet. Kuota internet ini jika agen pesiar bisa melakukan aktivitas sisir dan advokasi 200 KK, 200 nomor kartu keluarga yang kita hitungnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu membuat rekapan tersendiri untuk menghitung berapa nomor KK yang berhasil Bapak Ibu input di aktivitas sisir dan advokasi. Kemudian yang berikut registrasi untuk PBPU Pemda Serikandi ini 10% dari iuran, untuk PPU Mikro itu 10% dari iuran, dan PBPU 3% dari iuran. Untuk aktivitas pengiriman surat status keaktifan peserta itu 3.000 per KK. Untuk aktivitas BPJS online per kegiatan ini 100.000 per bulan. Nah, ini untuk per KC saja ya Bapak Ibu, angkanya 5 kegiatan per bulan 1 juta per kantor cabang, tapi kita lihatnya per agen pesiar yaitu 100.000 per bulan. Kemudian ada tambahan lagi Bapak Ibu di program New Pesiar ini yaitu bonus per 6 bulan. Jadi imbal jasa untuk agen pesiar yang berhasil mendaftarkan itu
kalau peserta rutin bayar iuran selama 6 bulan berturut-turut tanpa putus, itu Bapak Ibu mendapatkan lagi imbal jasa 3% dari iuran yang terkumpul selama 6 bulan. Namun imbal jasa ini Bapak Ibu dia terhenti kalau peserta menunggak 1 bulan. Jadi misalnya Bapak Ibu berhasil mendaftarkan peserta di bulan Desember kemarin. Nah, Desember Bapak Ibu mendapatkan fee 3%, tapi peserta itu lupa atau tidak membayar iuran di bulan Januari 2025, tapi peserta membayar iuran lagi di Februari 2025, itu tidak terhitung dalam perhitungan imbal jasa. Jadi 1 bulan saja di Desember, dia terputus di Januari, Bapak Ibu. Itu imbal jasa per bulannya. Nah, kalau misalnya peserta ini rutin membayar iuran 6 bulan berturut-turut, dapat lagi fee. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya peserta ini rutin membayar iuran 5 bulan saja, tidak sampai 6 bulan, yang 5 bulan ini Bapak Ibu tetap mendapat imbal jasa. Nah, kemudian yang berikut di poin 4, PKS-nya sekarang bisa lebih dari 1 tahun. Kalau dulu kami PKS-nya per 1 tahun, sekarang sudah bisa lebih dari 1 tahun. Untuk agen pesiar di tahun 2024 kemarin itu kami buat PKS-nya langsung 3 tahun, Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya ini kami juga akan membuat monggo Bapak Ibu apakah mau mencoba 1 tahun dulu ataukah mau langsung coba 3 tahun, silahkan nanti berdasarkan kesepakatan kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikut yaitu format laporan perhitungan dan pembayaran imbal jasa agen pesiar, ini dikerjakan oleh kantor cabang. Kemudian yang di bawah ini ada juga yang baru yaitu komisi agen get agen. Jadi kalau Bapak Ibu agen pesiar bisa merekrut lagi kayak downline begitu ya, kayak MLM mungkin Bapak Ibu ya. Itu kalau downline-nya Bapak Ibu itu bisa menyisir juga 200 KK, itu Bapak Ibu juga mendapat imbal jasa. Mungkin lebih jelasnya akan ada di slide berikut. Saya paparkan dalam bentuk tabel untuk perhitungan imbal jasa. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk lebih jelasnya ya. Jadi misalkan Bapak Ibu selaku agen pesiar itu bisa melakukan aktivitas sisir di aplikasi eDabu. Jadi nanti ada menunya Bapak Ibu. Bapak Ibu agen pesiar berhasil sisir minimal 200 KK itu mendapat imbal jasa 80.000. Kemudian bisa mengadvokasi 200 KK dapat 50.000. Kalau terpenuhi dua-duanya ini, Bapak Ibu mendapat kuota internet 100.000. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil menyisir dan advokasi 200 KK per bulan, Bapak Ibu mendapat imbal jasa 230.000. Kemudian kalau Bapak Ibu selaku agen pesiar berhasil meregistrasi, nah ini ada misalnya entitas, tadi kan 10% Bapak Ibu ya, 10% misalnya 2 entitas pihak ketiga per bulan 91.000. Nah, dengan family size 2,6, family size ini maksudnya jumlah anggota keluarga ya Bapak Ibu rata-rata itu 2,6. Nah, imbal jasanya 10% dari iuran yang berhasil dibayarkan itu sekitar 136.500. Kemudian untuk PPU Mikro, BU dengan 8 pekerja per bulan, nah Bapak Ibu juga mendapatkan imbal jasa 10%, yaitu sekitar 105.000. Nah untuk PBPU, ini simulasi saja ya Bapak Ibu, 15 KK per bulan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi meskipun tidak cukup 15 KK, imbal jasa tetap kami berikan ya sebesar 3% dari iuran yang dibayarkan. Nah, ini adalah perkiraan saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berhasil memenuhi kriteria-kriteria di atas ini, maka akan mendapatkan imbal jasa sekitar 805.000 per bulan. Ada juga fee
agen get agen seperti di bawah ini ya Bapak Ibu, 2000 dari bawahan pertama jika tercapai 200 KK, jadi dikalikan lagi ya, 2000 dikali 200 KK dapat 400.000. Kemudian kalau di bawahnya lagi ada itu dapat 1000. Kalau tercapai 200 KK dikali 1000 menjadi 200.000. Kemudian ada lagi fee untuk bonus 6 bulan kalau peserta rutin membayar iuran tanpa putus selama 6 bulan dapat 3% dari jumlah iuran yang dikumpul yang dibayarkan, 3% sekitar 270.000. Kemudian ada surat pemberitahuan status kepesertaan, ini 3.000 per KK, ya anggaplah 10 KK, jadi ada 30.000. Kemudian aktivitas BPJS online itu ada 100.000 setiap bulan. Ya, ini sekilas mengenai perhitungan imbal jasa ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin nanti pada saat sesi diskusi. Nah, kita masuk ke aplikasi, Bapak Ibu, aplikasi eDabu. Jadi eDabu ini ada eDabu untuk badan usaha, ada eDabu untuk KP desa, perangkat desa. Jadi perangkat desa mendaftarkan diri sebagai peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan juga dari gaji perangkat desa itu didaftarkan lewat aplikasi eDabu. Nah, untuk aktivitas pesiar ini ada juga aplikasi eDabunya, yaitu eDabu Pesiar. Nah, fitur-fitur di aplikasi eDabu Pesiar ini mungkin saya langsung saja ke dashboard ini ya Bapak Ibu. Jadi di dashboard ini, inilah tampilan eDabu Pesiar ya. Jadi ada eDabu ada cakupan di Desa Pesiar, ada jumlah penduduk, ada yang aktif berapa, kemudian yang tidak aktif ada berapa, jumlah penduduk yang sudah punya nomor JKN berapa, jumlah penduduk yang belum JKN ada berapa orang. Kemudian ini adalah aktivitas, aktivitas kan tadi ada pesiar ya Bapak Ibu ya. Kotakan, sisir, dan advokasi. Nah, untuk kotakan, di sini Bapak Ibu bisa mendownload data non-JKN, yang PHK, yang non-aktif, maupun yang menunggak. Nah, ini hasil raw data berupa PDF. Nah, untuk proses download data pesiar hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali setiap harinya untuk kategori yang sama oleh username yang sama. Hasil luaran PDF pada kolom nama penduduk dilakukan masking. Seperti ini ya Bapak Ibu, sebentar. Ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan dari download data di menu kotakan tadi. Di depan tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pilih, misalnya ini saya pilih yang nonaktif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di alamat ini, Dusun Kerajaan misalnya di RT 1, RW 1 yang berumur 86 tahun, laki-laki, namanya ini ya, memang dimasking ya Bapak Ibu, butuh effort memang, tapi ini terkait perlindungan data pribadi, makanya datanya dimasking. Dia memiliki kepesertaan PBIJK yang statusnya tidak aktif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi begini tampilan data yang Bapak Ibu download di aplikasi ini petakan. Nah, sebelum mendownload ini Bapak Ibu akan diminta membuat password sendiri. Nah, silakan membuat password untuk membuka file yang sudah Bapak Ibu download. Nah, untuk aktivitas sisir, nah nanti di sini Bapak Ibu bisa masuk di menu pencarian, kemudian melakukan aktivitas sisir ya, silakan entry nick, pilih sisir, di sini sisir, kemudian simpan. Ya, nah nantinya setelah di aplikasi sisir ini akan muncul nama, alamat, kemudian status keaktifan, status penduduk, silakan dipilih sudah terdaftar, belum terdaftar, tidak ditemukan atau meninggal.
input tanggal sisirnya, kemudian kategori penduduk silakan dipilih di sini masyarakat miskin potensi DTKS atau disabilitas dan lain sebagainya, atau penduduk mampu yang bisa membayar iuran jika masyarakat ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Mandiri. Petakan sisir. Nah, untuk advokasi nanti Bapak Ibu masuk lagi di menu pencarian, kemudian silakan entry NIK atau nama, pilih dan klik advokasi di sebelah sini ya, yang ada menu aksi. Di menu aksi ini Bapak Ibu memilih aktivitasnya sisir atau advokasi. Setelah tadi berhasil disisir, sekarang di advokasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di advokasi ini menunya adalah ini Bapak Ibu pilih ya, kondisi penduduk, apakah disabilitas, apakah penduduk non-JKN mampu bayar peserta mandiri, atau lain sebagainya. Kemudian masukkan tanggal advokasi, tempatnya pilih salah satu, apakah di kantor desa ataukah di rumah penduduk. Kemudian alasan belum mendaftar, nanti Bapak Ibu memilih alasannya di sini. Kemudian klik simpan. Nah, ini hasil sisirnya diharapkan nanti akan bisa kita dapatkan gambaran penduduk yang sebenarnya mampu membayar iuran ataukah yang dia potensi untuk DTKS, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk advokasi ini, di advokasi, jadi di advokasi ini Bapak Ibu melakukan edukasi kepada peserta untuk daftar sebagai peserta BPJS Mandiri. Kalau input usulan ini, Bapak Ibu, input usulan ini adalah mengusulkan ke PBIJK dan PBPU Pemda. Tapi aplikasi eDabu ini belum integrasi dengan aplikasi 6NG maupun maupun data dengan pemerintah daerah. Jadi data yang Bapak Ibu input di menu usulan ini mohon untuk disimpan dan tetap ditindaklanjuti oleh kantor desa. Misalnya untuk yang Bapak Ibu input untuk usulan PBIJK, silakan koordinasi dengan operator 6NG untuk masuk dalam usulan DTKS, atau data yang Bapak Ibu input diusulkan untuk ke PBPU Pemda, silakan berkoordinasi dengan dinas sosial. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk tahapan pendaftaran BPJS Mandiri di desa Bapak Ibu, nah ini menunya masuk di menu pencarian, kemudian silakan entry NIK, kemudian pilih dan klik pendaftaran PBPU Mandiri. Ini kalau sudah berhasil melalui aktivitas sisir dan advokasi baru bisa masuk ke registrasi. Nah, jika berhasil registrasi Bapak Ibu, maka desa akan bisa langsung mencetak nomor VA-nya seperti ini. Jadi ada nomor, inilah tampilan virtual account yang ada di aplikasi eDabu Pesiar. Jadi muncul nomor virtual account-nya, nama banknya, jumlah iuran, dan tanggal pembayarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dari kami, dan untuk aktivitas registrasi ini Bapak Ibu belum semuanya bisa diakomodir oleh aplikasi eDabu. Tapi nanti pada saat Bapak Ibu sudah menjadi agen pesiar, itu nanti bisa kami bantu. Jadi kalau tidak bisa didaftar di aplikasi eDabu Pesiar, itu akan ada form registrasi yang kami siapkan untuk form registrasi yang kami siapkan untuk Bapak Ibu berikan ke peserta untuk ditandatangani. Ya, mungkin itu sedikit dari kami Bapak Ibu secara singkat terkait pesiar. Sebelum masuk ke sesi diskusi, jelaskan yang dimaksud sisir, advokasi, dan registrasi. Sisir ini ini Bapak Ibu dari Desa Sumberbulu ya. Jadi ini yang dimaksud sisir yaitu ini. Sisir ini Bapak Ibu
menginput di aplikasi. Jadi Bapak Ibu berdasarkan hasil data yang di-download tadi ya, yang di menu petakan tadi, itu Bapak Ibu silahkan menginput di aplikasi, disisir mana yang kategorinya mampu, mana yang memang betul-betul tidak mampu di aktivitas sisir ini. Nah, tapi kalau misalnya memang peserta datang sudah mau daftar BPJS Mandiri, berarti dicentang mampu membayar iuran. Sini, disisir. Kemudian di advokasi itu maksudnya diedukasi, masyarakat diedukasi bahwa menurut saya Bapak Ibu, sesi advokasi ini sangat penting. Karena di advokasi ini kita bisa memberi pemahaman ke masyarakat kalau jaminan kesehatan itu penting untuk kita punya seumur hidup. Karena yang saya dapat, Bapak Ibu, selama ini, rata-rata masyarakat itu masih merasa sayang uangnya keluar kalau dia sehat dan rutin membayar iuran. Katanya eman-eman uangnya mending dipakai untuk yang lainnya. Belum masyarakat masih banyak yang belum paham bahwa sebenarnya dengan rutin membayar iuran itu, sebenarnya dia sudah melindungi tabungannya dari biaya kesehatan yang tidak pasti atau biaya denda layanan. Karena kan mandiri Bapak Ibu kalau dia menunggak kemudian membayar tunggakan 45 hari sejak bayar tunggakan dan masuk rumah sakit rawat inap, itu dia kena denda layanan. Nah, itu adalah konsekuensi dari kita BPJS Mandiri yang tidak rutin membayar iuran. Nah, itu advokasi ya Bapak Ibu. Di registrasi ini maksudnya pendaftaran. Pendaftaran khusus untuk BPJS Mandiri. Jadi pesiar ini Bapak Ibu khusus untuk yang bayar iuran. Apakah itu BPJS Mandiri, apakah itu kolektif lewat Srikandi tadi, atau PPU Mikro atau PBPU kolektif. Mungkin ada BUMDes yang mau mendaftarkan masyarakatnya secara kolektif, 10 orang mungkin, itu bisa. Itu Bapak Ibu ya. Baik, sekian penyampaian dari saya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk raise hand atau langsung membuka mic-nya untuk bertanya. Monggo Bapak Izin Ibu. bertanya Bu untuk dari Desa Sumbermulyo. Ya, Berarti kita untuk buka aplikasinya itu tidak bisa langsung ke menu registrasi ya, apa harus melalui tahapan petakan dulu, sisir dulu, advokasi, baru kita bisa meregistrasi peserta. Terima kasih. iya, iya. Jadi sebentar. Iya, memang nggak bisa langsung registrasi, Pak. Izin saya buka dulu aplikasi eDabu-nya ya, biar kita ada gambaran seperti apa aktivitas apa sisir dan advokasi. Ya, ini Bapak Ibu tampilan dari eDabu Pesiar. Ini saya izin menggunakan user eDabu Pesiar dari Desa Sempu.
Di sini kelihatan nama agen pesiarnya atas nama Pak Sugiono. Kemudian inilah gambaran cakupan UHC di Desa Sempuh. Nah, untuk aktivitas pesiar kita masuk di sini ya, aktivitas, kemudian petakan. Nah, di petakan ini, nah disinilah Bapak Ibu bisa mendownload data yang non-JKN, yang PHK, yang non-aktif, maupun yang menunggak. Misalnya kita download non-JKN, nah ini Bapak Ibu silahkan membuat password yang gampang diingat. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dia minta password lagi. Silakan ketikkan password yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ada 152 halaman, data-datanya seperti ini. Ada alamat, RT RW, umur, jenis kelamin, status keaktifan, dan lain sebagainya. Ini untuk petakan. Kemudian untuk aktivitas sisir, Bapak Ibu masuk di menu pencarian. Pencarian, silakan masukkan NIK-nya. NIK-nya ini misalnya nah, di sini Bapak Ibu aktivitasnya di sini ini memang ada beberapa yang tidak bisa dimasukkan menu sisir dan advokasinya Bapak Ibu. Tapi intinya aktivitasnya di sini. Di sini sisirnya harusnya kelihatan sisir di sini ya, sisir kemudian lanjut ke advokasi. Sebentar, saya coba cari dulu data ya Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan sambil saya mencari data dulu untuk kita kita simulasikan. Izin bertanya lagi Bu, dari Desa Sumbermulyo. Ya, Kalau untuk user hanya satu user Bu ya, jadi kita nggak bisa untuk pengajuan 2 user ya. Terima kasih. siap. Mungkin untuk sementara Pak kita pakai 1 user dulu per desa Pak ya, karena harapan saya kami maksimalkan dulu 1 user, baru nanti harapan kami 1 user ini yang akan sharing ke user lainnya di desa. Jadi akan ada kemungkinan untuk 2 user Pak, karena kan tadi ada agen get agen ya. Nah, agen yang nanti Bapak rekrut itu kan dia akan melakukan aktivitas sisir advokasi juga. Nah, mungkin agen yang pertama dulu yang kami latih, baru nanti agen yang berikutnya bisa Bapak Ibu latih sendiri di kantor desa. Seperti itu. Karena menjadi agen pesiar ini butuh butuh pembekalan yang kalau menurut saya Pak butuh effort juga karena ada perubahan, kami harapkan ada perubahan pola pikir. Jadi harapan kami apa yang ada di sudut pandangnya kami sebagai sebagai pegawai BPJS Kesehatan itu sama dengan sudut pandang Bapak Ibu agen pesiar. Karena mengedukasi masyarakat untuk daftar BPJS Kesehatan karena wajib atau karena saat sakit atau karena memang butuh untuk perlindungan finansial itu berbeda. Hasilnya pun pasti berbeda. Nah, harapan kami adalah dengan kami intens pembekalan ke agen pesiar, itu kita betul-betul bisa merekrut masyarakat karena masyarakat peduli dengan finansialnya. Begitu Bapak Ibu, peduli dengan tabungannya, bagaimana tabungannya tidak terganggu dengan resiko-resiko yang tidak bisa kita kendalikan, yang bisa menyebabkan orang miskin tiba-tiba, karena kalau misalnya BPJS Kesehatan Bapak Ibu ya, tiba-tiba terjadi sakit. Kita kan tidak tahu kapan kapan kita kena sakit itu kita tidak tahu.
risiko inilah yang kita lindungi. Jadi pada saat sakit kita punya jaminan kesehatan yang aktif, itu kita tidak perlu ganggu tabungan lagi. Begitupun dengan BPJS Ketenagakerjaan, misalnya kita bekerja dan terjadi resiko misalnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja kan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu yang bekerja dan punya BPJS Ketenagakerjaan pada saat terjadi kecelakaan itu tidak perlu mengambil tabungan pribadi untuk membayar biaya perawatan kasus kecelakaan tersebut. Atau misalnya terjadi resiko meninggal dunia, itu keluarga yang ditinggal tidak tiba-tiba langsung kaget karena tulang punggung keluarga ini yang punya gaji ini tiba-tiba pergi tidak punya penghasilan, kan ada santunan yang diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya dua BPJS ini, jaminan sosial yang disiapkan pemerintah ini untuk menjaga kualitas hidup kita, bagaimana kita tidak tiba-tiba jatuh miskin saat terjadi resiko. Nah, pola pikir inilah yang mungkin nanti akan kami latih dulu untuk agen pesiar, akan kami samakan dulu persepsinya. Jadi harapan kami Bapak Ibu agen pesiar yang merekrut masyarakat untuk daftar BPJS Mandiri, itu masyarakat betul-betul sadar bahwa oh ini tabunganku yang saya lindungi. Saya bayar iuran seumur hidup ini untuk saya yang diuntungkan. Tidak ada yang rugi, tapi malah saya yang diuntungkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Password setiap desa berbeda. Ya, jadi password Edabu KP Desa, password Edabu Pesiar itu berbeda. Setiap orang passwordnya berbeda. Kenapa? Karena dengan masing-masing punya user itu akan kelihatan siapa yang mengakses, siapa yang melakukan transaksi ini. Apakah sama Edabu KP Desa? Beda, beda. Tampilannya juga beda, Bapak Ibu. Seperti ini ya, izin saya share. Aduh, saya kesulitan mencari data untuk simulasi. Nah, seperti ini misalnya yang tadi Bapak Ibu ya, pengecekan status kepesertaan. Nah, pengecekan status kepesertaan. Sebentar. Nah, ini. Kalau di Edabu KP Desa, Bapak Ibu melakukan pengecekan, itu biasanya di sini muncul satu kakak ya Bapak Ibu ya. Kalau di Edabu Pesiar, tidak. Dia hanya satu-satu. Munculnya satu-satu. Seperti itu. Seperti itu, jadi beda ya. Beda, nanti dah, bagaimana ini? Seperti itu. Kemudian yang berikut, Edabu Desa Alas Bulu tidak bisa dibuka karena jarang dibuka. Ya, Edabu itu sebaiknya usahakan setiap minggu dibuka ya Bapak Ibu. Karena kalau sudah berapa hari lagi tuh? 30 hari. Ah? Sebulan sekali. Harus ada aktivitas login sebulan sekali. Bapak Ibu untuk Edabu. Semua Edabu. Edabu KP Desa maupun Edabu Pesiar. Kami dari Desa Pakistaji, setelah kami simak program pesiar, jika sudah implementasikan di desa masing-masing, apakah data BPJS sudah integrasi dengan Dispenduk dari kasus? Datanya masih belum sinkron ke Dispenduk. Misal dia sudah menikah, namun di Edabu belum jadi satu ke kakak suaminya. Oh iya, untuk Ibu Desa Pakistaji ya. Jadi kalau untuk Edabu Oke. Iya, kalau untuk ini Bapak Ibu memang sampai saat ini data di Edabu
baik Edabu Pesiar juga itu memang belum sepenuhnya terintegrasi dengan data kependudukan, Bapak Ibu. Namun untuk itu kami sebenarnya sudah menyiapkan link juga, link koordinasi antara agen pesiar dengan kami. Jadi kalau ada data-data yang tidak sesuai, silahkan mengisi form dan mengisi link. Kemudian form itu Bapak Ibu simpan dan dibawa pada saat pembekalan nanti. Contoh formnya adalah ini. Jadi kalau ini Bapak Ibu memang data di Edabu belum connect dengan data Dukcapil. Tapi kami upayakan Bapak Ibu ini tidak memberatkan Bapak Ibu selaku agen pesiar. Tentunya akan kami siapkan cara bagaimana untuk memudahkan Bapak Ibu. Karena di sini kan kita sama-sama membantu masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan mudah. Kita pun petugas juga bagaimana supaya tidak mencari cara bagaimana supaya lebih mudah lah. Jadi kita melayaninya mudah, masyarakat yang menerima layanan juga merasa dimudahkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut, bagaimana jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya BPJS Ketenagakerjaan, Bu? Apa bisa daftar mandiri? Karena sering terjadi di wilayah kami. Oh, bisa sekali. Bapak Ibu dari Kepundungan bisa daftar mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Itu iurannya sekitar 16.000 kalau tidak salah. Sudah 2 jaminan itu. Jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Kalau Bapak Ibu mau ada tabungan juga, tambah 20.000. Tapi kalau untuk proses daftarnya saya kurang tahu ya Bapak Ibu ya, silahkan menghubungi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau iurannya saya tahu karena kebetulan saya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan semua adik-adik saya yang bekerja, mereka bekerja buka usaha sendiri tapi belum sadar dengan pentingnya jaminan sosial. Jadi saya selaku kakaknya yang peduli dengan jaminan sosial ya mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program pesiar ini apakah pelayanannya untuk satu desa saja atau masyarakat khusus untuk satu desa? Pelayanan pesiar ini hanya untuk desa Bapak Ibu saja. Bagaimana kalau ada dari desa luar yang mau dilayani, silahkan ke layanan BPJS online. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah kerja sama pesiar ini, nanti kami siapkan hari untuk BPJS online. Silahkan di BPJS online itu untuk masyarakat dari desa luar, ataukah mau ubah data, ubah vaskes, itu bisa lewat BPJS online. Program Desa Pesiar apa bisa untuk pembaruan data BPJS warga? Pembaruan data bisa. Bisa tentunya lewat mengisi form Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya saya lebih menyarankan ke BPJS online kalau perubahan data karena ada data-data yang butuh dikonfirmasi. Untuk cetak kartu sekarang kita sudah tidak cetak kartu ya Bapak Ibu karena sudah single ID pakai KTP, NPWP juga sudah terintegrasi ke KTP, BPJS Kesehatan juga sudah terintegrasi dengan KTP. Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2 program 16.800, 3 program 36.800. Iya. Terima kasih Bapak Ibu dari Desa Benculuk. Nah ini Bapak Ibu, hanya dengan iuran 36.800, Bapak Ibu sudah punya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu mahal ya Bapak Ibu. Kalau ada dari Bapak Ibu yang pernah ikut prudensial, kemudian sudah 10 tahun membayar premi dan uangnya mau ditarik, ternyata tidak sebesar dengan iuran yang dibayarkan 10 tahun. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah membayar asuransi jiwa. Jadi semahal itu asuransi jiwa ya Bapak Ibu. Jadi rugi kalau mau tutup prudensialnya, mending lanjut saja dibayar karena asuransi jiwanya sudah lunas. Nah, semahal itu asuransi jiwa Bapak Ibu. Nah, ini pemerintah sudah menyiapkan wadahnya, BPJS Ketenagakerjaan, silahkan dimanfaatkan. Kesehatan pun begitu Bapak Ibu. Asuransi kesehatan yang swasta di luar sana, ada yang 750.000 per orang per bulan, ada yang 500.000. Nah, sementara di BPJS Kesehatan cukup kelas 3, 35.000, itu sudah bisa punya jaminan kesehatan. Dan tidak memperhitungkan faktor resiko ya Bapak Ibu. Kalau mau daftar BPJS Mandiri kan tidak ada form yang diisi yang bertanya apakah Bapak Ibu merokok, apakah ada keluarga dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kan tidak ada.
Jadi dia karena asuransi sosial ya, jaminan sosial, jadi tidak memperhitungkan faktor risiko, semuanya bayar iuran sama. Izin Bapak Ibu, saya agak kesulitan untuk mencari data untuk simulasi. Mungkin nanti pada saat pembekalan pesiar ini bisa kami sekalian simulasikan dengan aplikasinya. Tapi intinya seperti itu. Intinya adalah aktivitas sisir dan advokasi, aktivitas sisir untuk menyisir masyarakat yang mampu, yang tidak mampu, yang potensi DTKS. Kemudian advokasi, Bapak Ibu memberikan edukasi ke masyarakat untuk daftar BPJS Mandiri, dan pada saat registrasi Bapak Ibu bisa mendaftar masyarakat, langsung muncul nomor VA-nya juga di aplikasi Edabu Pesiar. Penyakit yang bisa di cover dan tidak biasanya bisa jadi tempat keluhan. Oh iya, untuk ini nanti kami koordinasi dengan bagian layanan ya Bapak Ibu untuk penyakit-penyakit yang ditanggung atau tidak ditanggung. Karena kalau atas indikasi medis itu sebenarnya semuanya dijamin. IGD, kalau IGD memang ada diagnosa yang bukan kriteria gawat darurat, Bapak Ibu. Kalau bukan kasus gawat darurat, itu sebaiknya berobat ke FKTP, ke dokter umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung ke rumah sakit, ke FKTP dulu, baru ke rumah sakit. Kalau seperti ini Pak memang tidak dijamin kalau bukan kasus gawat darurat tapi langsung ke UGD rumah sakit. Itu tidak dijamin Bapak Ibu. Jadi bukan kriteria penyakitnya ya, tapi kondisinya kalau memang bisa masih bukan gawat darurat. Gawat darurat itu kalau tidak segera ditolong bisa menimbulkan kematian atau kecacatan. Nah, kalau bukan kriteria itu, silahkan berobat ke FKTP dulu. Tengah malam sakitnya kambuh. Iya, Pak. Tapi kalau bukan kriteria gawat darurat, mungkin masih bisa ditangani dengan obat anti nyeri mungkin. Nah, itu memang tidak dijamin, Pak. Harus ke FKTP. Untuk pembekalannya, kira-kira kapan pembekalannya? Pembekalannya kalau sudah tanda tangan PKS, Bapak Ibu. Nah, izin sekalian kami sebentar. Saya kirim dulu link absensi di grup ya, Bapak Ibu. Silahkan diisi ininya silahkan diisi absennya. Yang berminat jadi desa pesiar itu akan kami kirimkan PKS. Silahkan ditandatangani. Kemudian kalau sudah ada PKS-nya, baru kita melakukan pembekalan. Yang silahkan Bapak Ibu di grup sudah saya kirim link. Silahkan diisi kalau memang berminat untuk menjadi desa pesiar. Tentunya data-data. Bu. Siap. Dari Desa Sumbermulia, open mic. Iya, siap. Iya, ini problematika masyarakat sekarang terkait aplikasi JKN Mobile, Bu. Setelah aplikasi yang terbaru, itu kendalanya di verifikasi wajah, Bu. Kemarin saya membantu warga sampai berulang kali karena rumah sakit meminta fisik ataupun yang di kartu digital, dia kesulitannya di situ, Bu, untuk verifikasi wajah. Apakah ada cara lain, Bu, selain verifikasi wajah? Itu yang pertama, Bu. Ya, itu yang kedua, terkait imbal jasa untuk kota internet ini, apakah kita harus minimal sisirnya 200 KK, Bu? Kalau tidak sampai tertib 200 KK, berarti imbal jasanya tidak sesuai dengan kriteria besarannya, ya? Imbal jasa. Ya, terus yang ketiga,
terkait surat informasi status kepesertaan JKN. Tahun lalu itu pernah di dinas sosial. Ya, saya mendapatkan kayak gini Bu, seperti ini ya. Iya, iya. Seperti ini. Ini berarti untuk yang tahun 2025, ini kan yang tahun 2024. Apakah nanti kita bisa ini nggak perlu dicetak lagi Bu? Oh iya, Blur ya? siap. Iya, blur. Iya, iya, saya lihat Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih, itu aja Bu pertanyaannya Bu. Siap, terima kasih Pak. Izin untuk yang verifikasi wajah ini, izin saya konfirmasi sebentar ke admin ya Pak, sebentar. Oke, oke. Coba dulu. Iya, Pak, izin untuk verifikasi wajah di aplikasi mobile JKN. Ada beberapa opsi yang bisa kami tawarkan, Pak. Yang pertama, cobaan install dulu aplikasinya, baru install ulang kembali. Kalau masih butuh verifikasi wajah, dicoba tutup, kemudian lanjut, tutup, lanjut sampai 3 kali. Kalau misalnya masih meminta verifikasi wajah, berarti langkah terakhir silahkan ke kantor BPJS Kesehatan. Gitu Pak. Jadi coba langkah 1 dulu, baru langkah 2, baru langkah 3. Harus selalu siap berubah Pak ya, karena teknologi. Iya, siap. Terima kasih Pak. Kemudian yang berikut untuk imbal jasa kuota internet, ya kalau tidak cukup 200 KK Pak, berarti biaya kuota internetnya, biaya sisirnya, biaya advokasinya tidak bisa dibayarkan. Jadi kita mengupayakan kalau bisa 200 KK Pak. Seperti itu. Pasti bisa, Pak. Nanti kita sama-sama pikirkan caranya. Yang penting sudah jadi agen pesiar, kami juga tidak tinggal diam, Pak. Kami berusaha bagaimana supaya agen pesiar bisa mencapai target. Kemudian yang ketiga untuk status kepesertaan JKN, ya karena di New Pesiar ini, Pak, sudah disebutkan bahwa distribusi surat pemberitahuan status kepesertaan itu lewat agen pesiar dengan imbal jasa 3.000 per KK. Jadi ke depannya kita akan kerjasama dengan agen pesiar. Mengenai teknisnya, Pak, kami belum ada juknis dari kantor pusat karena setiap tahun juknis ini berubah. Untuk tahun 2025 kami masih menunggu. Kalau juknisnya sudah keluar, maka kami akan menghubungi agen pesiar untuk melaksanakan aktivitas distribusi status kepesertaan ini, Pak. Iya, seperti itu. Nama-nama peserta yang terdaftar PBI untuk di-share karena ada warga yang sakit tiba-tiba berobat ternyata terdaftar PBI. Sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menerima kartu. Ya, izin Bapak Ibu dari Desa Pelampang Rejo, jadi memang untuk raw data ini kami tidak bisa kasih untuk yang segmen PBIJK, Pak ya. Kalau PBPU Pemda, raw datanya itu kami serahkan ke Dinas Sosial. Silakan koordinasi dengan Dinas Sosial. Tapi kalau untuk raw data PBIJK, izin Bapak Ibu, kenapa kami tidak memberi? Karena Kementerian Sosial saja selaku pemilik data itu tidak memberikan raw data ke pemerintah daerah. Karena sudah ada pemerintah daerah yang bersurat, info dari teman-teman saya Pak di kantor cabang lain itu sudah ada pemerintah daerah yang bersurat ke Kementerian Sosial meminta raw data tapi tidak dikasih. Nah, apalagi kami yang bukan pemilik datanya, kami tidak berhak untuk mengeluarkan data. Tapi solusi yang bisa kami tawarkan Bapak Ibu adalah silahkan membuka aplikasi 6NG. Di 6NG itu ada kelihatan di menu View DTKS, silahkan ketik NIK-nya dan di situ bisa dilihat apakah dia PBI atau bukan. Atau silahkan cek di aplikasi eDabu KP Desa apakah terdaftar PBI aktif atau sudah tidak aktif. Di eDabu Pesiar nanti juga ada menu pengecekan
status kepesertaannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon maaf sekali, memang saya tahu Bapak Ibu data ini penting untuk kita bergerak di desa, tapi kami tidak punya wewenang untuk mengeluarkan raw data segmen PBI JK. Yang berikut terkait pesiar, apa wajib pemerintah desa ikut sebagai agen pesiar? Tidak wajib, Bu. Untuk pesiar ini tidak wajib ikut. Kami menawarkan untuk desa yang mau melaksanakan aktivitas pesiar. Hanya ini untuk tahun ini ya Bapak Ibu ya. Untuk tahun depan kami tidak tahu, mana tahu di kantor pusat ada perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pesiar di semua desa atau bagaimana, itu kami belum tahu. Belum ada gambaran kami ke situ. Yang kami tahu sekarang adalah kami menawarkan ke desa mana yang mau, ayo kita sama-sama belajar. Kami tawarkan kita bekerja sama, nanti ada grup juga yang kami buat, dan ada pertemuan 2 kali setahun. Begitu Ibu ya. Tapi harapan saya, Bapak Ibu yang ikut sosialisasi hari ini, harapan saya mau ikut semua. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kita belajar dulu, PKS-nya 1 tahun saja dulu. Kalau memang dalam perjalanan dirasa mungkin belum cocok, berarti PKS tahun berikutnya tidak dilanjutkan. Itu tidak apa-apa Ibu. Yang berikut mau tanya, apakah bisa admin BPJS Desa dikasih data penerima PBI untuk mengetahui aktif atau tidak aktif? Kalau yang aktif tidak aktif mungkin nanti Bapak Ibu ya, kalau sudah kerjasama dengan agen pesiar untuk pemberitahuan status kepesertaan, itu mungkin nanti ada raw datanya. Tapi kalau secara keseluruhan satu SK Kemensos itu tidak bisa Bapak Ibu. Iya, bisa cek di Edabukp Desa. Edabukp Desa itu lebih lengkap dengan susunan keluarganya. Dari Desa Pakistaji, apakah BPJS tidak menerima sakit karena kemasukan minum-minuman keras? Jika iya, adakah jenis-jenis pasien lain? Oh iya, yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, yang tidak dijamin program JKN itu yang pertama, yang tidak sesuai prosedur. Yang tidak sesuai prosedur itu adalah bukan kriteria gawat darurat, langsung ke UGD, itu tidak dijamin. Kemudian berobat ke poli spesialis di rumah sakit tanpa rujukan dari dokter umum, itu juga tidak dijamin. Kemudian yang berikut yang tidak dijamin juga itu adalah di bawah pengaruh alkohol, minum minuman keras, penyakit karena minum minuman keras, ketergantungan obat, itu tidak dijamin. Kecelakaan lalu lintas karena dalam pengaruh alkohol, dalam kondisi mabuk, itu juga tidak dijamin. Saya kurang tahu kalau Jasara Harja ya Bapak Ibu, tapi kalau di BPJS Kesehatan, yang dalam pengaruh alkohol itu tidak dijamin. Kenapa? Karena itu bisa dihindari. Segala aktivitas yang membahayakan yang bisa dihindari, kita bisa memilih untuk tidak melakukan itu tidak dijamin pemerintah, Bapak Ibu. Karena sama saja dengan aktivitas menyakiti diri sendiri, aktivitas yang membahayakan diri sendiri. Bunuh diri pun juga tidak dijamin ya Bapak Ibu. Misalnya mau bunuh diri, ternyata Tuhan belum izinkan dia untuk mati, Tuhan masih mengizinkan dia untuk hidup, bunuh dirinya gagal, perawatannya itu tidak dijamin. Begitu. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian itu tidak dijamin karena itu bisa dicegah ya Bapak Ibu. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan jaminan JKN karena itu dijamin oleh itu bisa menghubungi LPSK Bapak Ibu kalau kekerasannya karena tidak dijamin oleh JKN. Apalagi yang tidak dijamin oleh JKN, obat-obat program yang sudah dijamin oleh pemerintah seperti obat-obat TBC, obat HIV, vaksin rabies, itu tidak dijamin oleh JKN karena sudah ditanggung oleh pemerintah di program lain. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi semua aktivitas yang membahayakan diri sendiri, semua aktivitas yang sebenarnya bisa kita cegah, berbahaya tapi bisa kita cegah, itu tidak dijamin oleh program JKN.
Bu, jika ke kantor BPJS apa sudah bisa dipastikan bisa daftar aplikasi mobile JKN karena di kantor desa verifikasi wajah tadi yang iya, bisa. Bisa, Pak. Silahkan ke kantor BPJS Kesehatan, nanti kami bantu untuk login, sampai login di aplikasi BJKN. Kecelakaan tunggal tidak dijamin BPJS, dijamin asal ada surat lapor polisi untuk kecelakaan lalu lintas. Kalau di 6NG saya pernah cek warga terdaftar PBI, tapi di Edabu tidak terdaftar. Mungkin ini ditarik ke segmen lain mungkin. Berobat di puskesmas lebih valid, Edabu. Mungkin ini ditarik ke segmen lain, misalnya dia dulunya terdaftar PBI, kemudian ditarik ke segmen pegawai swasta. Kemudian di pegawai swastanya mungkin sudah dinonaktifkan, tapi tidak diusulkan kembali ke segmen PBI. Bapak Ibu, di aplikasi 6NG itu kan ada menu pengusulan kembali untuk peserta yang PHK. Sebenarnya di menu itu. Jadi kalau misalnya ada warga yang dulunya terdaftar PBI, kemudian ditarik ke segmen swasta, ternyata menurut kondisi dia masih berhak untuk punya jaminan kesehatan, silahkan di aplikasi 6NG itu sebenarnya ada menu untuk pengusulan kembali yang kena PHK. Mohon diberikan daftar penyakit yang tidak ditanggung. Kalau daftar penyakit yang tidak ditanggung, mungkin bukan tidak ditanggung ya Bapak Ibu, tapi kalau yang saya lihat beredar di medsos itu adalah 144 diagnosa yang selesai di FKTP, yang diharapkan selesai di FKTP, tidak dirujuk ke rumah sakit. Jadi sebenarnya mungkin bukan ditanggung Bapak Ibu ya, ditanggung, tapi berobatnya ke FKTP dulu. Nanti kalau butuh pemeriksaan lebih lanjut, baru dirujuk ke rumah sakit. Itu. Kalau diwajibkan setiap desa, maka desa bisa seragam dalam kanun desa. Karena juga, iya, kalau wajibnya sampai sekarang kami belum bisa mewajibkan, Bapak Ibu. Saya mengadakan sosialisasi ini sifatnya lebih ke mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi sama-sama. Apalagi kan Banyuwangi ini luas Bapak Ibu. Saya sudah pernah ke Pesanggaran, ya Allah 2 jam perjalanan ke sana, 4 jam PP. Nah ini yang kami harapkan desa pesiar hadir bisa membantu masyarakat, tidak perlu menempuh perjalanan 4 jam untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya belum bisa bilang wajib, tapi ajakan untuk bergabung jadi agen pesiar. Cek laboratorium di klinik tidak ditanggung BPJS ya. Ini saya kurang tahu ini Bapak Ibu ya. Ini terkait layanan ini nanti saya catat dulu. Pemeriksaan. Lab di klinik. Kalau ada PBI warga yang tidak aktif untuk aktivasi lagi apa lewat 6NG? Iya Pak. Untuk PBI, jadi Bapak Ibu karena ini banyak juga pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau ada PBI yang tidak aktif, solusinya bagaimana? Nah, solusi apa kira-kira yang Bapak Ibu harapkan? Kalau solusi dia mau langsung bisa dipakai, satu-satunya cara adalah daftar BPJS Mandiri. Itu satu-satunya cara Bapak Ibu, daftar BPJS Mandiri, bayar iuran sejak kartunya dinonaktifkan. Atau kalau memang warganya memenuhi syarat untuk SPM, ya diajukan SPM. Tapi kalau misalnya mau kembali ke PBI dan bersedia untuk menunggu sampai dia diakomodir oleh SK Kemensos, silahkan diajukan lewat aplikasi 6NG. Ya, di aplikasi 6NG nanti, itu kalau saya tidak salah rutin diajukan setiap bulan. Kalau sudah diakomodir, kalau sudah ada kuota, nah ini kan kalau sudah ada kuota pun juga kita tidak tahu siapa yang akan dimasukkan ke SK Kemensos karena daftar tunggu kan banyak. Daftar tunggu untuk Kabupaten Banyuwangi saja bulan kemarin kalau saya tidak salah 30 ribuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk kami sih saran kami kalau misalnya
kondisi masyarakat itu Bapak Ibu lihat dia bisa menabung, punya penghasilan, bisa menyisihkan penghasilannya untuk menabung, mending daftar BPJS Mandiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Perubahan kepesertaan dari PBAPBN atau PBPU Pemda ke Mandiri, apa bisa langsung aktif? Kalau kartu nonaktif, ya izin Bapak Ibu, mau dia segmen PBIJK, PBPU Pemda, pegawai swasta, kalau dia statusnya nonaktif belum 30 hari, itu bisa langsung aktif Bapak Ibu. Jadi misalnya diaktifkan di Desember kemarin, Januari ini daftar mandiri, itu bisa langsung bayar iuran bulan berjalan, langsung aktif. Tapi misalnya dia dinonaktifkan di bulan Oktober 2024, daftar di Januari ini kan sudah lebih dari 30 hari dia nonaktif. Nah, itu yang menunggu 14 hari baru bisa membayar. Tapi kalau misalnya mau yang langsung aktif, berarti harus bersedia bayar iuran sejak bulan Oktober. Sejak bulan dia dinonaktifkan sampai bulan Januari ini, sampai bulan berjalan, maksimal 24 bulan. Seperti itu. Untuk mengetahui nonaktif sebelum 30 hari dari mana, Bu? Ini untuk saat ini, Pak, masih ke kami. Harus ke pegawai BPJS Kesehatan. Hanya kami yang bisa cek nonaktifnya kapan. Gitu, Bu. Warga saya dulunya punya BPJS Mandiri, tapi yang ditanggung perusahaan karena dia sekarang sudah tidak bekerja, jadi perusahaan sudah tidak menanggung BPJS yang bersangkutan. Dan sudah setahun ini yang bersangkutan mendaftar SPM karena mau operasi sesar. Sama kantor BPJS masih ditarik, itu gimana ya Bu? Bapak Ibu dari Desa Segobang mungkin kami butuh cek NIK-nya dulu, karena kalau dia pegawai swasta kemudian sudah tidak ditanggung perusahaan, itu statusnya nonaktif, tidak ada tagihan iuran. Jadi nonaktif akhir bulan, nonaktif tidak ditanggung, itu berbeda dengan nonaktif karena premi. Kalau nonaktif karena premi berarti dia menunggak. Kayaknya ini kelihatan juga di EDBKP Desa. Jadi kalau dia sebelumnya pegawai swasta, sudah tidak ditanggung perusahaan, tidak ada lagi tagihan iuran yang muncul. Begitu Bapak Ibu. Bagi warga yang terdapat PBD diusulkan untuk dapat PBI melalui CNG tidak apa-apa. Iya, untuk Bapak Ibu kasih ke Serawong Serejo. Kalau di aplikasi, kalau di masyarakat terdaftar PBPU Pemda aktif diusulkan ke PBIJK, itu bisa tersimpan di aplikasi 6NG ya Bapak Ibu. Kecuali dia BPJS Mandiri, pasti ada warning dari aplikasi kalau dia statusnya aktif tidak bisa diakomodir. Ya, jadi kalau terdaftar PBPU Pemda diajukan PBIJK bisa tidak apa-apa, silahkan diajukan kalau memang berhak, silahkan. Kemudian iya bisa ini. Untuk mengetahui nonaktif 30 hari kami tanyakan via Telegram, bisa ya Bu? Desa Sumber Mulyo. Oh, kalau sudah jadi agen pesiar bisa. Banyak keistimewaan agen pesiar Bapak Ibu, silahkan. Bu, apakah bayi yang masih dalam kandungan bisa didaftarkan? Bapak Ibu, kalau pendaftaran bayi dalam kandungan itu dulu. Sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang bayinya lahir hidup baru didaftarkan. Ya, jadi ini tidak apa-apa. Bapak Ibu dari Pemdes Tegal Limo, pastikan saja ibunya punya kartu yang aktif. Jadi bisa dipakai untuk melahirkan nanti. Nah, pada saat melahirkan langsung daftar bayinya ya Bapak Ibu. Ya, karena begini, kalau ibunya terdaftar PBIJK, itu bayinya wajib
bukan wajib ya, sebaiknya didaftarkan ke BPJS Kesehatan sebelum usia bayi 3 bulan. Ini biasanya dilakukan oleh petugas PIPP di fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas. Nah, untuk yang berbayar iuran, ini PBIJK dan PBPU Pemda juga ya berlaku. Untuk yang bayar iuran, BPJS Mandiri, mohon diedukasi juga warganya Bapak Ibu, kalau melahirkan, pastikan bayinya langsung terdaftar. Karena iurannya muncul sejak bayi dilahirkan. Nah, ini banyak juga keluhan yang kami dapatkan, katanya orang tua bayi tidak mengetahui kalau anaknya wajib didaftarkan. Nah, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa yang bayar iuran itu BPJS Mandiri, bayinya iurannya dibayarkan sejak lahir, atau pekerja penerima upah, mau pegawai swasta, mau PNS, anak keempat itu sudah muncul juga tagihan iurannya sejak dilahirkan yang tidak masuk daftar gaji ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk bayi yang masih dalam kandungan ini belum bisa didaftarkan. Nanti kalau lahir hidup, insya Allah lahir hidup baru bisa didaftarkan. Bu, untuk warga yang menunggak ada program pelunasan dengan mengangsur. Oh iya, rencana pembayaran bertahap. Ini didaftarkan lewat aplikasi mobile JKN. Ya, jadi monggo Bapak Ibu yang warganya mau menyicil, silahkan menghubungi kami. Nanti kami bantu untuk pembuatan user aplikasi mobile JKN-nya. Seperti itu. Desa Segobang, ini nicknya. Sebentar, Bapak Ibu dari Desa Segobang kami cek dulu ya. Iya, mungkin kalau solusi yang lain bisa saja 3510 Oh, nonaktif akhir bulan ini. Atas nama Islatin. Islatin. Iya, ini PBPU Pemda nonaktif akhir bulan. Bapak Ibu dari Desa Segobang ini tidak ada tunggakan iuran ini Bapak Ibu. Kecuali kalau mau daftar kartunya langsung aktif, berarti bersedia bayar iuran sejak kartunya dinonaktifkan. Kemudian Bapak Silajuddin dari Desa Belimbing Sari, apa benar PBI kalau tidak dipakai selama 3 bulan akan nonaktif sendiri? Terus alasan penonaktifan apa? Nah, kalau PBIJK, Bapak Ibu, sepanjang yang saya tahu, mau tidak dipakai selama berapa bulan pun, kalau masih berhak, itu kartunya masih aktif. Itu kartunya masih aktif. Jadi sepanjang yang saya tahu Bapak Ibu tidak ada penonaktifan karena kartu tidak pernah dipakai selama 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan itu enggak. Itu dinonaktifkan kalau untuk PBIJK ya Bapak Ibu izin yang saya ketahui dinonaktifkan kalau nick-nya tidak aktif atau nick terbaca meninggal atau ada riwayat pelayanan di fasilitas kesehatan dan pulang meninggal. Kemudian di BPJS Kesehatan di aplikasi terbaca pulang meninggal. Nah, itu biasanya keterangan nonaktif di 6NG itu meninggal berdasarkan laporan BPJS. Nah, itu kalau ada riwayat di Vaskes pulang dan rumah sakit memilih alasan pulang meninggal. Kemudian alasan penonaktifan berikutnya yaitu daya PLN rumah 2.200 atau lebih dari 2.200. Alasan berikutnya ada dalam 1 KK itu statusnya pekerja penerima upah. Ya itu yang saya tahu Bapak Ibu. Ya jadi kalau kartu tidak dipakai, setahu saya tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya Bu, kami Bu. Ya siap. Kami dari Desa Bagurjo Bu, Kecamatan Trono. Siap Pak. Nih, ini terkait warga kami, ini kemarin kan ada laporan terkait BPJS-nya itu, karena
Gini, pertama itu satu keluarga itu kan ada 2 anggota keluarga. Suami istri itu sudah mendaftarkan di tahun 2024, bulannya bulan sekarang ini. Orang tersebut, keluarga tersebut punya anak, sedangkan anaknya itu ternyata sudah terdaftar sebelum lahiran itu, Bu. Gimana, Bu? Mohon petunjuk, Bu. Karena ada tunggakan itu sejumlah 800.000. Mohon petunjuk, Bu. Oh, ini mungkin ini Nggih. Pak, mungkin ibunya sudah terdaftar pada saat bayinya lahir. Ibunya sudah terdaftar sebagai peserta Iya, JKN saat karena bayinya lahir. nopo? Nggih. Makanya Tapi iurannya kan sang bayi. anaknya ini kan anaknya itu kan belum mendaftarkan diri, maksudnya belum laporan ke BPJS-nya. Iya, iya Pak. Tapi aturan yang berlaku itu adalah bayi yang lahir dari ibu yang terdaftar sebagai peserta BPJS aktif itu iurannya langsung muncul Pak. Meskipun tidak dilapor, iurannya tetap muncul. Makanya sebaiknya kalau ada kelahiran itu cepat dilaporkan. Mau bayar iuran atau tidak bayar iuran cepat dilaporkan karena memang kalau ibunya aktif Pak, sang bayi itu langsung ada tagihan iurannya. Begitu, Pak. Jadi memang seperti itu. Oh, gitu. Iya, iya, Ya, Pak. sementara itu dulu, Bu. Makasih. Siap, siap. Baik, saya beralih ke chat lagi, Bapak Ibu. Tapi kenyataan di lapangan banyak warga penerima PBIJK banyak yang tidak aktif, Bu, setelah dibuat berobat. Mungkin datanya tidak padan dengan Dukcapil. Karena Banyuwangi, Bapak Ibu, yang saya tahu itu ada bulan Desember kemarin itu ada 18.000 data PBIJK yang tidak padan Dukcapil. Bulan ini ada 14.000, berarti ada 4.000 yang dinonaktifkan karena datanya tidak padan Dukcapil. Yang 14.000 ini, Bapak Ibu, ada kemungkinan akan dinonaktifkan secara bertahap ke depan. Nah, jadi kami mohon kalau memang untuk menjaga ini PBIJK-nya tetap aktif, silahkan koordinasi dengan operator 6NG di desa untuk mengecek di aplikasi 6NG, mana tahu ada data-data NIK yang bisa diusulkan untuk diaktifkan. Karena kan NIK itu kalau 10 tahun tidak ada aktivitas, itu NIK-nya nonaktif. Masyarakat perlu melapor ke Dukcapil untuk mengaktifkan NIK-nya. Ini bisa dicek di aplikasi 6NG, Bapak Ibu. Silahkan. Banyuwangi masih lumayan banyak yang data tidak padan capilnya, masih ada sekitar 14.000. Silahkan itu diverifikasi ulang. Karena Bapak Ibu menonaktifkan PBIJK itu cepat sekali. Diajukan bulan ini nonaktif, bulan depan langsung nonaktif. Tapi untuk menambah masuk itu susah sekali. Kita ajukan bulan ini, belum tentu bulan depan disetujui. Kita ajukan ulang bulan depan, belum tentu bulan depan disetujui. Tapi untuk bayi, Bapak Ibu, itu ada jalan tolnya. Bayi yang ibunya terdaftar PBIJK. Nah, ini yang mungkin perlu juga Bapak Ibu pastikan, bayi-bayi yang ibunya terdaftar PBIJK itu pastikan sudah punya NIK sebelum umur 3 bulan. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena kalau ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan petugas PIPP mendaftarkan bayinya, kemudian muncullah bayi nyonya dengan beserta nomor JKN. Kalau bayi ini usia 3 bulan belum punya NIK, PBI-nya dinonaktifkan. Bagaimana supaya dia PBI-nya aktif lagi? Antri ulang dari belakang, Bapak Ibu. Usulkan kembali dulu DTKS, baru diusulkan ke PBI. Sementara ini ada jalan tol. Jadi pastikan semua bayi yang umur 2 bulan sudah punya NIK. Bagaimana kalau misalnya ada ibu yang melahirkan bayinya belum terdaftar, ibu PBIJK, bayinya belum terdaftar, selama bayinya itu Bapak Ibu umurnya 2 bulan sudah punya NIK, pasti bisa kami tarik. Karena setiap bulan kami ada data hasil sanding dengan Dinas Kependudukan. Kalau ibunya terdaftar PBI, kami daftar otomatis Bapak Ibu.
tidak perlu melapor ke BPJS Kesehatan, kami daftarkan selama ada datanya di kependudukan. Nah, itu keuntungannya kalau bayi umur 2 bulan punya NIK. Ini bisa kita sama-sama menjaga supaya PBI-nya aktif bayi ini, atau bisa kita sama-sama berupaya supaya didaftarkan, kami pakai data Dukcapil. Begitu Bapak Ibu ya, jadi mohon kerjasamanya menghimbau masyarakat umur 2 bulan wajib. Pokoknya umur 2 bulan Bapak Ibu, umur 2 bulan wajib sudah punya NIK. Jadi kami masih ada waktu 1 bulan untuk mencari bayi-bayi yang sudah punya NIK ini. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut saya lanjut di chat. Kalau PBI sudah tidak aktif dan yang bersangkutan akan daftar mandiri lewat apa bisa lewat online? Iya bisa. Lewat Pandawa bisa. Lewat Pandawa bisa, lewat agen pesiar pun bisa. Kecuali kalau mau langsung aktif ya Bapak Ibu. Kalau mau langsung aktif itu wajib ke kantor BPJS Kesehatan karena ada berita acara yang ditandatangani dan silahkan membawa materai 10.000 2 lembar. Bu, izin bertanya, jika desa dalam 1 bulan tidak tembus 200 KK bagaimana? Berarti imbal jasa sisir, advokasi, dan kuota internet itu tidak dibayarkan. Tapi kalau ada yang berhasil didaftar mandiri dalam 1 bulan itu berapapun, itu masuk hitungan. Satu orang yang didaftarkan dengan biaya 35.000, iuran 35.000, 3% dari itu 1.050 ini tetap kami bayarkan. Seperti itu. Tapi harapan saya Bapak Ibu kalau nanti sudah jadi agen pesiar, kita bisa sama-sama bersinergi mengupayakan bagaimana bisa mencapai sisir advokasi 200 KK setiap bulan. PBAPBN dan PBAPBD, PBPMDA bisa digunakan untuk berobat kemana saja bisa, berlaku seluruh Indonesia. Tapi kalau masih 1 kabupaten, Bapak Ibu itu wajib ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana kita terdaftar. Jadi misalnya kayak saya terdaftar di klinik Stikes, jadi saya berobatnya kalau bukan gawat darurat itu saya ke klinik Stikes. Tidak bisa saya ke puskesmas Klatak atau ke puskesmas lainnya atau ke dokter keluarga lainnya. Itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya ada gawat darurat, itu bisa langsung ke UGD rumah sakit dimanapun, di seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan keluar kota, misalnya kebetulan ke Surabaya atau ke Bali, dan di sana tiba-tiba sakit, kalau bukan gawat darurat silahkan ke puskesmas terdekat. Kalau gawat darurat silahkan ke UGD rumah sakit di mana saja. Begitu Bapak Ibu ya, karena program JKN ini berlaku seluruh Indonesia. Asal sesuai prosedur. Kalau ada warga yang dulu mempunyai mandiri, terus mempunyai tunggakan, terus warga tersebut sakit dan tidak bisa membayar tunggakan, apa bisa dialihkan ke PBI atau ke SPM? Kalau ke PBI-nya ini bisa, tentunya lewat pengusulan 6NG ya, Bapak Ibu, dari Desa Sukojati. Kalau ke SPM, itu bisa kalau kriterianya memenuhi. Saya kurang tahu untuk persyaratan SPM ini seperti apa, tapi kalau dia tidak mampu bayar iuran, silahkan kalau memang memenuhi syarat untuk ke SPM, bisa ke SPM. Surat pernyataan dari BPJS dan tunggakan masih ada. Iya, betul. Kalau butuh surat keterangan tunggakan, itu bisa kami buat. Bapak Ibu silahkan koordinasi ke BPJS Kesehatan untuk berkas ini, karena kalau saya tidak salah memang surat pernyataan keterangan tunggakan ini dibutuhkan sebagai lembar persyaratan untuk SPM. Bu, izin bertanya, jika desa sudah daftar pesiar dalam 1 bulan tidak tembus 200 KK, bagaimana? Sudah saya jawab tadi ya Bapak Ibu. Banyak warga kami yang BPJS-nya tidak aktif, keterangan non-aktif akhir bulan. Untuk mengaktifkan kembali harus diusulkan ulang di 6NG. Tapi ketika kita cari di pengusulan nama tersebut tidak muncul. Oh, berarti belum masuk DTKS. Bapak Ibu dari Desa Grogol, mungkin belum masuk DTKS, mungkin ini namanya. Jadi diusulkan dulu
yang setahu saya ya Bapak Ibu, diusulkan didaftarkan DTKS dulu. Jadi pengajuan DTKS dulu, kalau sudah masuk DTKS baru bisa diusulkan ke PBI. Oh, izin bertanya, jika status warga kami mandiri awalnya, namun saat ini keadaan sudah tidak bisa membayar, lalu ingin mendaftar ke BPIJKN, bagaimana alurnya? Nah, yang saya pahami Bapak Ibu, untuk alur pendaftaran BPIJK itu dimulai dari musyawarah desa. Jadi musyawarah desa dulu, surat dari musyawarah desa ini yang diupload ke aplikasi 6NG, diusulkan ke DTKS, baru setelah masuk DTKS baru bisa diusulkan ke PBI. Gitu. Ya, tunggakan tidak bisa hilang ya Bapak Ibu. Tunggakan tidak bisa diputihkan, tidak bisa hilang. Izin bertanya Bu, Tetap ada. open mic. Siap. Iya, siap. Silakan Pak. Dari Desa Sumbermulyo Bu, terkait data yang tidak padan dengan kependudukan Bu, bisa saya cek itu dari nama itu berbeda dengan database kependudukan. Itu kalau di pesiar masuk kategori yang sisir atau yang mana Bu? Nanti. Kalau PBIJK, maksudnya ini Pak, data PBIJK tidak sesuai, PBIJK aktif. Ya, jadi data PBI itu namanya tidak sama dengan database kependudukan. Akhirnya kita padankan. Iya, jadi begini Pak, kadang ada data yang saya temukan di aplikasi 6NG, desa sudah mengupdate datanya, tapi di BPJS Kesehatan belum diupdate datanya. Kalau itu silahkan isi form perubahan data untuk agen pesiar. Ini kami menyiapkan link untuk perubahan data dan juga form untuk perubahan data. Tapi kalau untuk perbaikan data seperti ini cukup isi link saja, Pak. Yang penting tidak ada perubahan Vaskes. Kalau ada perubahan Vaskes, nah itu wajib lewat aplikasi mobile JKN, atau kalau yang tidak bisa menggunakan aplikasi mobile JKN, mungkin sudah umur pensiun dan tidak akrab dengan teknologi, nah itu baru bisa Bapak Ibu bantu lewat form perubahan data. Seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa langsung kita entry di aplikasi pesiar gitu. Iya. Kalau di aplikasi pesiar belum mendukung untuk perubahan data, Pak. Tapi kami menyiapkan link untuk perubahan data. Silahkan diisi di linknya, nanti kami update berdasarkan data di link yang sudah Bapak input di link nanti. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih. BPJS apa ya yang bisa langsung aktif? Desa Sambi Mulyo. Oh, kalau pernah terdaftar BPJS tapi statusnya tidak aktif. Segmen apapun, mau dia pegawai swasta, mau dia tanggungan pegawai, PNS, anak sudah 21 tahun dan sudah tidak kuliah, apapun itu, mau segmen apapun, kalau statusnya sudah tidak aktif itu bisa. Silahkan ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi semua segmen ini Bapak Ibu ya, semua segmen yang tidak aktif itu bisa, silahkan melapor ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau nonaktif akhir bulan maksudnya gimana? Kenapa bisa ada keterangan nonaktif akhir bulan? Ini PBPU Pemda kayaknya ini ya Bapak Ibu dari Desa Grogol. Jadi baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwa memang untuk segmen PBPU Pemda ini Bapak Ibu itu ada pemanfaatan silpa pajak rokok. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Banyuwangi, silpa pajak rokoknya ini pemerintah daerah gunakan untuk peningkatan cakupan kepesertaan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu ya, cakupan kepesertaan itu melihat nomor JKN, tidak melihat statusnya aktif atau tidak aktif. Jadi cakupan kepesertaan ini yang mau ditingkatkan, makanya Pemda memanfaatkan silpa pajak rokok itu mendaftarkan masyarakat selama 4 bulan ini satu bulan saja.
Jadi ada yang didaftarkan bulan September, dinonaktifkan akhir bulan, di bulan Oktober NIK baru lagi yang didaftarkan untuk meningkatkan cakupan. Di akhir Oktober dinonaktifkan, di bulan November NIK baru lagi yang didaftarkan selama 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada masyarakat yang terkena dengan dampak ini dan Bapak Ibu melihat memang dia betul-betul miskin dan tidak mampu, silakan arahkan ke SPM. Tapi kalau Bapak Ibu melihat keluarga ini bisa membayar iuran, ada anggota keluarga yang bisa membayar iuran, mohon diedukasi masyarakat Bapak Ibu untuk daftar BPJS Mandiri. Karena penduduk Banyuwangi banyak sekali Bapak Ibu, tidak mungkin pemerintah bisa menjamin semua penduduknya. Jadi kita bergotong royong Bapak Ibu ya, gotong royong masyarakat dengan pemerintah. Kalau masyarakat yang mampu bayar iuran, mohon untuk bayar iuran, tidak berharap bantuan dari pemerintah. Apalagi sekarang kan sudah ada tawaran bantuan kemudahan Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan SPM SPM kita manfaatkan karena bisa langsung digunakan. Nah, kalau sekarang selama masyarakat sudah punya nomor JKN, itu bisa langsung dipakai asal bayar iuran sejak kartunya dinonaktifkan. Begitu Bapak Ibu. Ya, besar harapan saya Bapak Ibu ini kita betul-betul bisa bergotong royong bersama pemerintah karena cakupan keaktifan Banyuwangi yang masih rendah. Jadi memang kerjasama lintas sektor ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keaktifan peserta di Banyuwangi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang mulai September pasti ini Bapak Ibu ya. Mulai September itu pasti banyak yang Bapak Ibu kaget. Oh sudah terdaftar PPPU Pemda. Dipakai berobat. Bulan Oktober kok sudah tidak aktif. Di Oktober pun begitu. Pakai berobat. November sudah tidak aktif. Nah di bulan Januari ini Bapak Ibu semuanya tidak aktif. Karena kembali ke kuota awal. Kuota awal itu 69.000. Pada waktu September ditambah 80.000 karena untuk meningkatkan cakupan dari silpa pajak rokok, jadi 80.000 ditambah 70.000 itu 150.000, tapi di Januari ini kembali lagi ke 70.000, sudah tidak ada yang 80.000 itu. Begitu Bapak Ibu ya, jadi semua yang dipakai dari silpa pajak rokok, semua sudah tidak aktif Januari ini. Jadi memang pasti banyak sekali yang Bapak Ibu temukan, oh, ini kok bulan kemarin berobat, bulan ini sudah tidak aktif. Itu memang pasti banyak, karena jumlahnya banyak, Bu, 80.000. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dengan apa yang kami sampaikan dan bisa tertarik dengan program pesiar ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, izin kami mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi. Besar harapan kami Bapak Ibu besok pagi kami sudah bisa mengusulkan desa-desa pesiar tahun 2025 ke kantor pusat dan kita bisa segera tanda tangan perjanjian kerjasama. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, luar biasa Bapak Ibu. Tadi saya belum join, sudah ada desa yang menunggu di room Zoom. Dan saya menilai Bapak Ibu antusiasmenya luar biasa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak. Izin saya tutup ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Tadi saya buka pakai pantun, sekarang saya mau tutup pakai pantun juga. Mohon cakepnya Bapak Ibu. Silahkan di open mic Bapak Ibu. Open mic. Siap. Tunggu Bapak Ibu. Aduh, kayaknya tertutup ini pantunku ini. Halo? Belum Bapak Ibu. Waktu berlalu, acara selesai. Cakep.
Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami tunggu di kami tunggu link absensinya Bapak Ibu mohon diisi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kok ini orang yang ngedit lagi bukan?